Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa kabar iktikaf saudara-saudaraku pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, khusyuk, dan ikhlas. Itu doa kita semua, termasuk saya. Untuk mencapai khusyuk dan ikhlas, banyak hal bisa kita lakukan. Tapi satu di antaranya, kita perlu puasa gadget atau HP selama kita iktikaf. Mengapa? Karena kemungkinan bisa mengurangi keikhlasan iktikaf kita. Karena dengan HP kita itu mungkin kemudian kita tertarik untuk mengambil gambar atau selfie atau membuat foto, kemudian foto itu kita sebarkan kepada kawan-kawan kita atau melalui grup-grup yang kita miliki. Mungkin ada maksud di dalam hati kita supaya kawan-kawan kita tahu kalau kita sedang melakukan iktikaf, maka yang demikian ini kemungkinan akan dapat mengurangi keikhlasan kita. Karena kita tidak melakukannya 100% karena Allah. Itu pendapat pribadi saya. Tetapi kalau sekiranya saudara-saudaraku punya niat lain yang lebih mulia, atau tetap bisa menjaga keikhlasan sekalipun kirim-kirim foto, silahkan saja. Tapi memang kita harus fokus agar iktikaf kita ini benar-benar kita lakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada sepertiga malam yang terakhir dari bulan Ramadan ini, memang ada satu malam yang penuh berkah, satu malam kemuliaan yang disebut oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dengan Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang dimuliakan oleh Allah melebihi malam-malam yang lain. Allah mensifatinya di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kemudian pada surat Al-Qadar yang sudah sangat kita kenal, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang kita perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Salah satunya dengan menjaga kekhusyuan dan keikhlasan kita, karena ini terkait dengan bonus pahala yang luar biasa besar. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan.
bukan hanya sama dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih setara dengan 83 tahun. Bayangkan kita mendapatkan bonus pahala 83 tahun untuk satu kali kita menjumpai Lailatul Qadar. Apalagi kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Memang itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usia manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu relatif pendek, tetapi bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan pahala setara 83 tahun. Kalau dia mendapatkannya terus-menerus, bukan tidak mungkin dengan usianya yang pendek dia mendapatkan pahala setara ratusan tahun. Cara kita mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya adalah dengan iktikaf, yang penjelasannya sudah disampaikan pada video terdahulu. Lalu kapan kita bisa mendapatkan dan menjumpai Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu semata kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita dapat berikhtiar dan berusaha dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, 1. Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga petunjuk yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Akan tetapi jikalau engkau ditimpa oleh keletihan yang sangat sehingga tidak sempat mencarinya dengan beriktikaf, maka janganlah engkau dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Artinya ada kemungkinan dan peluang juga kita mendapatkan Lailatul Qadar itu pada 7 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan secara lebih spesifik atau lebih khusus, Nabi menyebutkan bahwa kemungkinan Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian apa tanda-tanda kira-kira Lailatul Qadar itu telah turun? Kita pun mendapatkan petunjuk dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, 1. Hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun taqatun la harrotan wala baridatan tusbihu syamsu sobihatuha do'ifatun hamro'un. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah, lembut dan kemerah-merahan. Juga ada hadis dari Abi bin Ka'ab
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya subuh hari dari malam Lailatul Qadar itu terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari naik. Itulah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan izin Allah barangkali tanda-tanda seperti itu pernah kita jumpai. Nah, bagi kita, karena ada malam kemuliaan pada bulan Ramadan yang penuh berkah, dan malam kemuliaan itulah salah satu berkah Ramadan, maka sebaiknya kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih Lailatul Qadar itu. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berusaha, saudaraku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi